Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Kamis 14 Maret 2024 bersamaan dengan 3 Ramadan 1445 Hijriah. Kita kembali bersama dalam dialog interaktif Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis, untuk diketahui juga siaran ini juga bisa disaksikan dan didengarkan melalui channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Baiklah pendengar, untuk kajian Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Ustadz Abu Anwar dengan tema meraih takwa lewat zakat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat berkat Sehat, doa semua. ya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung 3 Ramadan pada hari ini Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya pendengar dan juga pemirsa, Anda juga bisa nanti bergabung bersama kami di layanan telepon 0823 88364742. Baik, Ustadz, silakan sebagai pengantar kita pada dialog sore hari ini dengan terkait tema meraih takwa lewat zakat. Terima kasih. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Oh muslimin muslimat pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan bulan untuk kita meraih derajat takwa. Takwa itu diambil dari kata waqayaqi wiqayah, yang berarti ini menjaga atau menutupi sesuatu dari bahaya. Oleh karena itu takwa ini harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa tidak. Karena takwa ini menjadi penting untuk kita bisa selamat dunia dan akhirat. Kata takwa itu dalam Al-Quran ada diulang sebanyak 245 kali. Ini menandakan bahwa sangat pentingnya kata istilah takwa itu. Maka kalau kita istilahkan surga tak dapat diraih kalau tidak dengan takwa. Nah begitulah pentingnya takwa ini. Ya. Kemudian ketakwaan itu juga harus terrealisasi dalam kehidupan muslim, karena takwa itu pada Allah adalah sangat utama bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Apapun bangsanya, asal dia muslim, menjadi penting takwa itu. Kemudian yang kedua, zakat. Kata zakat itu dalam Al-Quran ada diulang sekitar 30 kali. Jadi banyak. Dari 30 kali yang diulang itu ada 27 kali yang terkait kata zakat itu dengan salat. Ini menandakan bahwa zakat dengan salat, baik infak maupun sedekah, ini memiliki keterkaitan yang kuat dalam upaya untuk meraih derajat takwa itu. Nah ini apa kaitan zakat dan takwa ini Pak Ustadz? Jadi kita bisa lihat kaitan antara zakat dengan takwa ini, bahwa ketika kita ingin meraih derajat takwa banyak hal yang perlu kita kerjakan. Di antaranya zakat. Kerjakan itu zakat. Tetapi dia sebenarnya bukan saja zakat, tapi bisa saja infak dan sedekahnya itu. Karena kalau kita lihat antara zakat, infak dan sedekah itu yang paling banyak itu mengalir infak dan sedekah. Kenapa demikian? Waktu tertentu juga ya Ustadz ya. Iya. Kenapa demikian? Karena zakat itu terkhusus pada orang-orang kaya. Kalau infak sedekah, orang miskin nggak bisa. Selagi dia mampu untuk memberikan sesuatu pada yang
berkepentingan. Tapi kalau zakat emang hanya untuk orang-orang kaya. Makanya saya kadang sering katakan, ketika ada perintah zakat, itu di balik itu ada perintah untuk menjadi orang kaya. Jadi ada perintah untuk menjadi orang kaya. Kenapa demikian? Ya orang kaya yang hanya bisa mengeluarkan zakat. Lebih dari zakat tentu infak dan sedekahnya itu. Nah inilah yang paling penting mungkin kita pahami, bahwa zakat, infak mau sedekah itu sangat terkait erat dalam rangka meraih derajat-derajat takwa itu. Nah, lalu seperti apa orang-orang bertakwa ini? Nah, kalau dalam sebuah riwayat dikatakan orang muttaqin atau orang takwa itu seperti lebah. Nah, ini lebah. Lebah ini mencari makan yang bagus-bagus. Tidak pernah makan dari bangkai, tapi cari yang manis-manis. Itu lebah. Yang kedua, lebah ini komunikasinya bagus. Ya. Jadi dia ikut panduan komunikasi yang menyenangkan. Antara ratu dengan rakyatnya, pemimpin dengan bawahannya itu terjalin komunikasi yang bagus. Antriannya itu tidak pernah memotong antara satu dengan yang lain. Berjalan. Bagus. Dalam artian zakat dikeluarkan dari harta yang baik begitu ya Ustaz? Iya, itu maksudnya. Jadi yang baik-baik. Kenapa? Ya kita orang takwa itu mengeluarkan yang baik-baik. Jadi kalau orang takwa masih mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, jadi pertanyaan seperti apa takwanya. Nah ini jadi persoalan-persoalan yang lebih besar lagi. Nah kemudian kita lihat lagi, kenapa lebah? Lebah dalam mencari makan itu tidak pernah dihabiskan untuk dirinya sendiri. Dia bawa pulang ke rumah juga. Untuk dibagikan ke yang lain. Baik. Artinya kita tetap berzakat, tetap berinfak, tetap bersedekah, tapi keluarga juga jadi perhatian. Itu kan tanda-tanda orang takwa seperti itu. Nah sehingga hal-hal seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi itu, maka orang-orang takwa itu filosofinya seperti lebah. Yang selain itu, jauh pun lebah mencari makan, mungkin sampai di balik gunung, lembah dan sebagainya, tak pernah kesasar pulang ke rumah. Kembali ke sarangnya balik. Ini hebatnya lebah. Artinya apa? Jauh pun berangkat orang bertakwa mencari rezeki untuk zakat, infak dan sedekah, tidak lupa pulang ke rumah. Ya, jadi tidak menyediakan rumah baru. Apalagi orang rumah yang baru. Ya, satu poin yang saya tangkap tadi kan zakat yang dikeluarkan dengan harta yang baik, harta yang halal. Tapi bagaimana pula nih Pak Ustadz, jikalau ada individu yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram begitu Pak Ustadz, tapi harta yang dimilikinya sudah termasuk wajib zakat. Ini bagaimana pula hukumnya Ustadz? Terima kasih. Allah menyuruh mengeluarkan zakat itu yang baik-baik, tidak dari yang buruk, jelek. Seperti contohkan Nabi, kalau lebah mencari yang baik, dikeluarkan yang baik, dibagikan kepada orang yang baik. Dan itu bermanfaat. Nah, ketika kita mencari atau orang mendapatkan rezeki tidak jalan halal, lalu sampai nisabnya. Nah, apakah dia wajib berzakat atau tidak? Nah, pertanyaan itu. Tinggal kita kalau ikut aturan pemerintah, tidak memandang apa usahanya, tapi penghasilannya berapa. Nah, kalau ikut undang-undang yang sudah digulirkan oleh pemerintah hukum kita. Hukum haram dan halal individu dengan Allah. Individu dia dengan Allah. Jadi pemerintah kita melihat sudah seberapa banyak harta yang dimilikinya. Nah itu mesti dikeluarkan untuk zakat tadi. Di samping untuk yang lain-lain. Jadi sebenarnya ini ada suatu pelajaran yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Bagaimana kita bisa mengeluarkan zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan umat. Jadi disinilah yang saya katakan bahwa zakat, infak dan sedekah itu sebenarnya memiliki dua dimensi. Ya, apa itu dua dimensi Pak Ustaz? Dimensi pertama itu dimensi partikal, dimensi uluhiyah, dimensi ketuhanan. Artinya apa? Bahwa zakat itu memiliki keterkaitan atau hubungan kepada Allah. Apa Kita cari kaitannya? Ya kaitannya itu ya
misalnya ketika dia mengeluarkan zakat itu ikhlas karena Allah, Mhm. harta dicari karena Allah, Ya. harta dicari jalan Allah, bawa pulang karena Allah, disedekahkan juga karena Allah. Karena Allah. Karena Allah. Jadi ini yang membawa naik ke atas. Ikhlas. Ya. Akan tetapi juga dia tidak boleh melupakan secara horizontal Mhm. dimensi manusiawi. Manusiawi. Kenapa demikian? Karena zakat, infak dan sedekah itu memang sangat dibutuhkan dalam ibadah sosial. Mhm. Jadi ini apa namanya ya? Suatu ekonomi yang paling hebat untuk mengatasi persoalan umat Mhm. lewat infak, zakat dan Sedekah. sedekah ini. Mhm. Ya kita bisa lihat di dunia pendidikan sekarang sudah banyak misalnya dari basis ya, dari basis itu memberikan bantuan pendidikan atau apa namanya beasiswa ya, Ya. kepada mereka-mereka yang kurang mampu dalam aspek ekonomi. Ya. Dan ini saya melihat bukan saja di Bengkalis, misalnya di Stein itu sendiri juga banyak yang mendapatkan. Saya pikir perguruan tinggi lain juga banyak. Di provinsi juga seperti itu. Apalagi ya. di Basnas Kabupaten Bengkalis begitu ya, Basnas Pak Kabupaten Ustadz? Bengkalis Dengan itu sangat program-program sekali, zakat program ya. itu. Mhm. Jadi ini sangat luar biasa zakat ini. Maka saya katakan mungkin yang tidak akan zakat silakan, tapi infak dan sedekahnya tetap jalan. Makanya namanya itu ada basis badan infak, amil zakat infak dan sedekah. Ini yang paling penting yang untuk kita pahami dalam zakat itu, dan janji Allah tidak akan miskin orang yang melakukan zakat, infak dan sedekah. Tetapi itu akan menjadi bertambah. Makanya ketika ada perintah ambillah zakat, itu berarti bukan mengurangi, hanya untuk membersihkan bagi diri yang memiliki harta dan juga mensucikan harta itu sendiri agar hubungan kepada Allah terjalin dengan baik. Iya. Nah, saya pikir seperti itu. Baik. Ya. Baik pendengar dan juga pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan pendengar RRI Bengkalis, kita masih bersama dalam dialog interaktif Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 082388364742. Dan pendengar dan juga pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
Pendengar RRI Bengkalis dan pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, kita kembali bersama Dialog Interaktif Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis. Nah, Ustadz tadi juga sudah menyampaikan zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku begitu ya. Ada aturannya begitu ya Pak Ustadz. Ya. Dan bagaimana pula ini bagi orang yang enggan berzakat? Ini bagaimana? Apa hukumnya Ustadz? Kalau zaman Abu Bakar itu ada ingkar zakah, itu diperangi. Itu diperangi, itu begitulah pentingnya zakat ketika itu. Ya. Mereka tidak mempercayai waktu itu bahwa zakat itu sebagai suatu perintah Allah. Katanya itu hanya perintah Muhammad, lalu Muhammad wafat, mereka ingkar terhadap zakat itu. Maka terjadilah pembasmian pada ingkar-ingkar zakat itu. Nah, kenapa sampai sebegitu sekali? Sudah disadari sejak awal bahwa zakat itu sangat penting bagi kehidupan sosial manusia, itu sangat penting. Itu tak dapat ditawar-tawar. Dan memang sasaran zakat itu kan manusia. Suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari perang. Jadi harta rampasan dibagi-bagikan kepada yang hak menerima. Kemudian adalah di antara mereka ternyata Rasulullah membawa 1/5 dari harta itu. Bawa 1/5 pulang, apa kata yang di antara para orang-orang yang ikut perang? Kita dapat sedikit, dia dapat banyak. Begitu. Apakah ada kecemburuan waktu itu? Itu kalau bahasa sekarang cemburu namanya. Ya. Kok dia dapat banyak ya? Dia dapat banyak, kok kami dapat sedikit. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak tahu apa perintah Allah kepada Rasulullah. Lalu mereka berjalan, ketemu janda, dibagikan ke janda. Ketemu yang lain fakir miskin, dibagikan pada fakir miskin. Ketemu orang yang kesusahan, dibagikan semua. Akhirnya Rasulullah sampai di rumah tidak membawa apa-apa. Nah, ini kan suatu yang kita lihat bahwa zakat itu sangat penting dalam kehidupan sosial manusia untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi. Dan zaman Umar bin Khattab, dari Baitul Mal itu dikumpulkan, di antaranya juga ada harta zakat yang dipungut. Itu untuk menggaji para angkatan perang Islam ketika itu. Jadi mereka yang berangkat perang, anak istri di rumah itu ditanggung oleh harta Baitul Mal. Seperti itu. Dari zakat. Jadi Baitul Mal itu dikumpulkan dari zakat. Maka ketika itu ada perintah Allah katanya, khuz min amwalihim sadaqah. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi dipungut zakat itu, didatangi. Nah, ketika itu didatangi. Kenapa datangi? Ini tampaknya tugas yang disebut dengan petugas penerima zakat. Didatangi itu, supaya itu terkumpul. Karena orang Arab itu kan kalau bahasa kita tekingnya banyak ya. Banyak yang teking-teking itu. Itu diambil, hartanya diambil. Kemudian dikumpulkan di Baitul Mal. Nah, begitulah pengumpulan zakat. Dijelaskan bahwa zakat ini juga untuk membersihkan diri kita, juga membersihkan harta yang kita miliki. Maka dalam harta kita itu ada milik orang lain. Ini yang paling penting. Makanya ayat itu di akhirnya wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Maka doakan bagi mereka yang berzakat, karena itu menjadi suatu penenang bagi mereka yang memberikan zakat itu. Maka kita menerima zakat dari orang yang berzakat kita doakan. Nah, ini yang penting. Ya. Tapi sebenarnya apa nih Pak Ustadz, efek ataupun ya bisa dikatakan efek buruk lah bagi wajib zakat yang enggan mengeluarkan zakat ini? Ya. Apa yang misalnya terjadi dan seperti apa itu Pak Ustadz? Sebenarnya dalam kehidupan sosial sudah banyak kejadian. Kejadian itu yang orang-orang kaya kadang-kadang tanpa disadari kehilangan harta. Tanpa disadari kadang-kadang entah kena apa pula penyakit dan segala macamnya. Dan ini kadang tidak diterima oleh akal sehat. Tetapi kadang itu kejadian. Nah, makanya perintah Tuhan itu zakat itu dari harta yang benar, jalannya benar, memberikan juga pada jalan yang benar.
Jadi itu efeknya sangat luar biasa. Makanya dalam ayat-ayat lain dikatakan jangan sampai harta zakat itu tidak dikeluarkan. Karena itu sangat berpengaruh pada persoalan-persoalan ekonomi umat. Ya. Nah ini yang paling penting itu. Jadi mengatasi ekonomi umat itulah yang memang kadang-kadang kita ada yang tidak sadar di situ. Sudah katanya saya belum bisa zakat, ya kalau tidak zakat infak sedekahnya apa salahnya? Yang kadang-kadang infak sedekah ini milih yang paling kecil, kan? Tapi mau surga yang paling enak. Jadi kadang-kadang dikiranya kayak jual beli juga surga nih. Padahal kalau kita keluarkan besar, ikhlasnya besar, maka Allah akan berikan balasan yang lebih besar dan tidak akan pernah berkurang. Apalagi pahala yang besar. Apalagi begitu ya, pahala Ustadz, yang ya? besar. Insya Allah itu. Nah, Pak Ustadz, ya. Ini bagaimana nih apabila wajib zakat? Ya sebenarnya mereka udah bertahun-tahun nih sebenarnya wajib zakat nih Pak Ustadz. Tapi enggan untuk berzakat dan suatu saat misalnya dia ditimpa oleh musibah lah begitu kan. Jadi baru timbul keinginan ataupun kesadaran bagi dia untuk berzakat. Ini bagaimana nih? Apakah harta-harta yang selama sebelumnya ia zakatkan ini harus dihitung untuk dikeluarkan zakatnya? Ini bagaimana? Yang ngitung harta yang ada lah, yang tak ada tidak usah dihitung. Karena kalau menghitung yang tidak ada kan repot. Makanya kita lihat kadang ada pengalaman saya ketemu orang begini. Jadi sakit tidak kunjung sembuh. Kemudian datang kepada seorang kiai. Orang kaya datang kepada kiai. Lalu minta obat. Kata kiai sederhana. Bapak tolong langgengkan bersedekah. Infak dan zakat. Kalau memang itu zakat, keluarkan zakat. Kalau tidak zakat, infak dan sedekah. Itu aja. Jadi tanpa protes-protes, karena itu omongan seorang kiai, pulang dia lakukan. Dan dilakukan itu. Hari demi hari, tiap hari dia berzakat. Tanpa sadari bahwa penyakitnya sembuh. Nah, ini kan hal-hal yang kata-kata tadi tidak masuk akal, tapi itu satu kejadian yang nyata. Apabila Allah berkehendak begitu ya Ustaz. Satu contoh lagi, seorang sudah divonis usianya 6 bulan kena kelenjar getah bening. Oleh seorang dokter divonis 6 bulan. 6 bulan. Lalu dia ke sana kemari. Ke dokter sana sudah berkali-kali, uang sudah banyak habis. Juga suatu ketika dia pergi ke sebuah pondok. Ini perempuan orangnya. Jadi pergi dia minta doakan. Juga apa perintahnya? Banyakkan bersedekah, banyakkan berinfak, keluarkan zakat kalau itu memang zakat. Cuma ada juga di antara orang yang tidak juga sadar dengan apa teguran Allah. Kadang itu kan teguran, sakit dan sembuh. Nah, mestinya setelah sakit itu, setelah sembuh itu harus terus. Nah, inilah bentuk taubat dari pelaksanaan zakat. Jadi sudah terasa itu maka dia terus keluarkan zakat dan segala macamnya. Maka orang yang sadar kadang-kadang dia habis-habisan untuk mengeluarkan harta untuk kebaikan. Mungkin dia sadar mungkin selama ini saya dapatkan harta ini benar, tapi saya masih juga tidak mau berzakat. Mungkin kayak gini. Jadi kesadaran apa ya? Kesadaran individu yang harus muncul. Sehingga kesadaran individu itu memberikan suatu pelajaran kepada masyarakat awam. Sehingga orang bisa melaksanakan zakat. Dan memang bagaimana ya? Yang namanya zakat, infak dan sedekah itu suatu yang memang sangat luar biasa lah, saya katakan seperti itu. Tanpa kita sadari. Iya, tanpa kita sadari. Iya. Kadang-kadang dia membuat suatu kebahagiaan bagi kita. Kita lihat anak-anak bermain, kita kasih uang 10.000, berharga betul bagi dia. Tersenyum dia. Tersenyum dia. Kita melihat dia tersenyum itu kita lapang dada kita. Itu kadang suatu yang luar biasa. Mungkin kita berjalan nampak orang tidak karu-karuan di pinggir jalan, butuh makan kita belikan makan kasih, senang dia makan. Kita lihat dia makan senang. Itu bentuk infak, bentuk sedekah kita. Apalagi kalau zakat. Tetapi zakat itu mestinya disalurkanlah. Jangan disalurkan secara pribadi yang begitu banyak yang kadang-kadang menuai persoalan, ada sampai yang terinjak-injak. Tapi saya yakin di Kabupaten Bekalis tidak terjadi itu ya. Tidak pernah terjadi ya. Tidak pernah terjadi. Tapi di kota-kota besar yang kita lihat di layar kaca, itu kan hampir setiap tahun ada aja persoalan. Apakah itu masalah zakat, apakah itu masalah korban. Padahal pemerintah sudah menyebutkan, tolong dianukan ke badan amil zakat, seperti dikumpulkan. Sehingga itu akan berjalan dengan baik. Kalau ada orang miskin tempat kita, laporkan kepada
Basnas. Basnas itu. Dia akan tanggap itu. Tugas dia akan membagi. Membagikan. Ya, mengumpulkan dan membagi, bukan memiliki. Ya. Ya, tugas pengurus Badan Amil Zakat Nasional bukan memiliki, tapi mengumpulkan dan membagikan. Itu aja cuma tugasnya. Ya. Oke, baik. Tadi Pak Ustadz menyampaikan suatu teguran ya barangkali bagi individu diberikan musibah, penyakit dan lain sebagainya, sehingga ia sadar begitu. Tapi bagaimana pula nih ada individu yang diberikan hal begitu, ia sadar bagaimana aku mau berzakat. Ini uangnya ada aja untuk biaya berobat katanya Ustaz. Iya. Nah ini bagaimana pula seperti ini? Itulah yang kadang-kadang saya sering katakan, jangan menghitung harta dengan matematika manusia. Tapi hitunglah harta kita itu, kekayaan kita itu dengan matematika Tuhan. Matematika Allah. Matematika Allah mungkin kita hitung, ini untuk berobat aja susah. Apalagi untuk bersedekah. Cobalah kita kurangi sedikit aja, mungkin. Nah ini mungkin. Dalam perjalanan kita mencari obat, ada orang mengasih obat gratis. Kita tidak tahu kadang bagaimana kan ke depan. Tetapi kunci satu saja kuncinya itu. Takwa kepada Allah. Mayyattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa atau orang yang bertakwa kepada Allah, ya, mayyattaqillah yaj'allahu makhraja. Allah akan keluarkan dari dan kesulitan yang dihadapi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ya, ini berbicara mengenai takwa. Sebenarnya takwa ini apakah ada tingkatannya nih Pak Ustadz? Kalau takwa itu Nabi Muhammad tidak mengatakan tingkatan-tingkatan. Pokok takwa itulah derajat yang paling tinggi. Derajat takwa itu paling tinggi. Karena kita melihat orang takwa seperti apa. Orang takwa itu bisa berinfak, bisa bersedekah, di saat lapang maupun di saat sempit, susah. Nah kalau sedekah orang kaya kan, ya. Itu kan ditentukan oleh Allah SWT dalam surah Ali Imran itu. Jadi bisa di kala lapang, bisa. Itu salah satu ciri-ciri takwa. Kemudian orang yang takwa itu dia tidak mudah emosi, marah. Emosi tetap ada ya, tapi mengendalikan emosi itu. Jadi tidak suka marah-marah, emosinya selalu terkendali. Ini orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak suka berbuat hal-hal yang jelek, yang salah, yang dilarang Tuhan. Orang yang takwa itu adalah orang yang tidak mau mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan, sementara dia tahu bahwa itu salah. Nah ini orang yang bertakwa seperti itu. Itu kalau kita lihat dalam surah Ali Imran. Makanya ciri-ciri takwa sangat banyak sekali kalau kita surah Ali Imran itu. Sehingga intinya apa? Infak itu akan membuat kita, sedekah itu membuat kita, zakat itu membuat kita semakin bagus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang membedakan antara kita dengan yang lain adalah takwa. Maka kata Nabi, tidak ada bedanya antara orang ajam dan ghairu ajam. Orang kulit hitam dan kulit putih. Yang membedakan itu hanya takwa itu saja. Baik. Pendengar RRI Bengkalis dan juga pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, kita masih bersama di Dialog Interaktif Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis, dan kita jeda senak, nanti akan kembali sesaat lagi.
Pendengar RRI Bengkalis masih bersama kami dalam kajian Siar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis dan pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Ya, bincang-bincang kita terkait dengan tema meraih takwa lewat zakat. Ya, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyampaikan salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya dengan bersedekah. Ya. Sebenarnya sedekah ini selain bisa dilakukan kepada fakir, miskin, kaum duafa. Nah, ada pandangan masyarakat kita juga sedekah ini apakah tidak boleh diberikan kepada orang-orang kaya begitu Pak Ustadz. Nah, ini bagaimana nih Pak Ustadz? Terima kasih. Apakah sedekah ya? Kalau sedekah itu memang tidak untuk orang kaya dalam bentuk material, mungkin bentuk uang begitu ya? Bentuk uang apa segala, tidak untuk dia. Tapi kalau sedekah makanan, macam mana pula, nanti tidak. Jadi kadang orang memberi makanan, orang bersedekah makanan, orang doa, jangan pula disebut bid'ah pula macam itu. Ada pembedaan pula begitu ya? Gitu. Jadi kan itu biasa saja yang kayak gitu. Nah, tetapi orang itu tidak boleh menerima zakat, infak dan sedekah dalam bentuk yang tadi. Ya. Bolehkah orang kaya menerima zakat? Statusnya berbeda, bukan sebagai orang kaya. Mungkin dia sebagai amil. Nah, itu dia bisa menerima dari zakat itu karena amilnya. Atau dia kena gharimnya, kena banyaknya sumbangan untuk pembangunan masjid atau apa segala macamnya. Sampai dia berhutang untuk kehidupannya juga jadi agak kerepotan kan. Mungkin masjid utang, belum bisa bayar, janji puasa ini belum selesai. Itu juga termasuk orang-orang yang boleh menerima dari zakat tadi. Jadi ada indikator-indikator yang memang membolehkan itu. Akan tapi yang seperti saya misalnya, saya menerima zakat itu kan tidak betul juga kan. Ya walaupun saya tidak kaya lah kan, tapi rasanya saya belum berhak untuk menerima zakat seperti itu. Jadi itu yang kadang-kadang kalau Nabi itu dan anak-anaknya itu pernah cucunya itu memakan kurma zakat orang. Itu dicungkil oleh Nabi dari mulut cucunya itu, dikeluarkan. Ini bukan hak kita, kata Nabi. Tetapi suatu ketika Nabi pernah menerima. Bukan namanya sedekah, tapi hadiah. Nah, ini yang membedakan antara hadiah dan sedekah. Jadi hadiah boleh saja terima siapa saja. Baik. Tapi Pak Ustadz, kalau kita bersedekah ini Pak Ustadz bagaimana ini? Apakah kita wajib menyebutkannya atau kita punya niat ya Pak Ustadz? Nah, untuk almarhum barangkali makanan, apakah kita menyampaikan kepada orang yang menerima sedekah kita ini? Sebenarnya itu kan kerja hati. Niat itu kerja hati. Tidak pun dilafazkan di mulut, di hati sudah terlafaz, Allah tahu. Berarti tidak perlu ya? Tidak perlu. Karena kadang ada juga orang yang merasa tersinggung kalau ini sedekah betul. saya. Gitu. Kalaupun nanti disebutkan, jangan menjadi sesuatu yang ria. Nah, itu yang paling penting. Karena kadang khawatir. Kita ini kan kadang kurang menjaga hati sehingga disebutkan jadi ria. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalaupun disebutkan jangan sampai ria. Kalau tidak disebutkan jangan kecil hati. Jadi kadang seperti itu. Karena kerja hati itu lebih banyak dia bersifat tersembunyi seperti itu. Tapi sebenarnya sebaiknya tidak disebutkan begitu ya Pak Ustadz ya? Ya sebaiknya tidak disebutkan, Allah lebih tahu. Makanya kalau saya pengurus masjid itu, Pak Ustadz ini perlu disebutkan, niat aja ibu dalam hati udah selesai. Niat aja bapak dalam hati, ini untuk almarhum bapak saya udah selesai itu aja. Jadi enggak apa-apa itu. Walaupun tak disebutkan di depan ini, insya Allah itu akan sampai sesuai niat hati orang yang memberi itu. Itu seperti itu. Jadi niat itu kerja hati, yang paling penting itu. Baik. Nah, di 082388364742 Anda bisa bergabung bersama kami dan dalam kajian Siar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis. Nah, Pak Ustadz berbicara mengenai takwa, sebenarnya apa hal yang bisa dilakukan untuk meraih takwa ini Pak Ustadz? Nah, selain dari yang Pak Ustadz sampaikan tadi. Iya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meraih derajat takwa. Selain bentuk-bentuk infak, sedekah dan zakat, juga di bulan suci Ramadan ini bisa kita memperkaya amal-amal kita. Mungkin dengan sholat tarawih, mungkin dengan baca Al-Quran. Itu semuanya ada upaya untuk kita mencapai derajat takwa itu. Jadi ya memang orang yang paling mirip Allah itu orang yang bertakwa itulah. Yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang paling mulia Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi banyak hal. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah,
itu ya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada yang gaib. Itu kan surat Al-Baqarah ciri-ciri orang bertakwa. Artinya bahwa itu adalah amalan-amalan untuk meraih takwa. Di situ pula ada perintah untuk berinfak, yunfiqun ya, berinfak. Itulah orang-orang yang sukses kata Allah di ujung ayat yang kelima dari surah Al-Baqarah itu. Itu juga sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu yang paling penting. Baik, ya kita sudah tersambung dengan satu penelpon. Baik, Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Wak Mustar. Ya, silakan langsung pertanyaannya Wak Mustar. Baik. Ya, itu saja Wak Mustar. Baik. Ya, ini merupakan suatu bentuk ketakwaan juga nih, Iya. Pak Ustadz. Iya. Nah, doa apa yang baik atau mustajab dilakukan di bulan suci Ramadan Iya. ini? Silakan Pak Ustadz. Kalau doa yang pertama tentu mohon keampunan. Itu yang paling penting bagi kita itu. Mohon keampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya. Dan jangan saja pada 5 waktu sholat, tapi juga lebih dari itu. Itu yang paling penting. Kemudian juga kita diajarkan dalam sholat tarawih itu kita berdoa kepada Allah juga untuk dalam rangka mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ya jangan lupa di samping doa untuk diri kita, doa untuk orang tua. Itu Dan juga untuk itu negeri juga kita bagus. ya, Ya, Pak, itu. Adanya kita karena adanya orang tua seperti itu. Tapi yang paling penting, yang paling bagus doa itu adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu dalam satu hari, satu malam itu tidak kurang dari 70 kali dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik. Ya. Ya, demikian Wak Mustar. Dan peringkat di 082388364742, Anda juga bisa bergabung juga bersama kami, dan kita masih di dalam interaktif kajian Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis. Dan kita sudah di penghujung kebersamaan ini Pak Ustadz, mungkin ada sedikit saya singkat ingin disampaikan. Closing ya? Ya, singkat saja. Terima kasih kepada semua pemirsa Soaimin Soaimat di mana saja, kaum muslimin muslimat. Marilah sama-sama kita berzakat, berinfak dan bersedekah untuk meraih derajat takwa. Kita harus mengadakan hubungan baik kepada Allah secara vertikal dan hubungan horizontal sosial sama manusia, sehingga dengan apa yang kita kerjakan itu pasti Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Insya Allah kita akan dalam husnul khatimah. Baik, terima kasih Pak Ustadz Abu Anwar yang sudah bersama dalam kajian Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis. Dan selanjutnya kita juga akan dengarkan nanti pengajian ayat suci Al-Quran bersama Qori Azwan Yusuf dengan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 77. Kepada Qori Azwan kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih untuk Qori Azwan Yusuf yang sudah membacakan tadi ayat-ayat suci Al-Quran yang diawali surat Al-Baqarah ayat 177. Pendengar RRI Bengkalis dan pemirsa streaming channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, kami informasikan juga masuknya waktu berbuka puasa untuk hari ini untuk wilayah Bengkalis dan kawasan lain yang sama waktu dengannya pada pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar kami informasikan untuk Anda di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis untuk kajian Syiar Ramadan bersama Basnas Kabupaten Bengkalis yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, juga melalui RRI Bengkalis di udara di frekuensi 90,6 MHz, dan juga pemirsa Anda juga menyaksikan dan mendengarkan melalui streaming channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Dan untuk kajian Syiar Ramadan bersama Basnas Kabupaten Bengkalis ini kami akan hadir setiap harinya pendengar. Dan selama bulan suci Ramadan. Kami cukupkan sampai di sini. Saya Maimunah Ismail bersama teknik Muhammad Irfandi, dan kita akan menantikan masuknya waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.